terdiri dari beberapa part ya. Pasti jumlah partnya itu tidak mungkin hanya puluhan, pasti ratusan ya, karena masuk ke dalam kategori yang kecil tadi ya. Dan lead time itu harus kita ketahui ya, karena untuk menentukan waktu tunggunya itu berapa ya. Karena di sini lead time itu adalah waktu tunggu ya. Waktu tunggu kita memperoleh si material tersebut ya. Nah, biasanya satuannya itu kalau tidak 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau misalkan 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan ya. Karena nanti ini akan mempengaruhi pada saat kita membuat tabelnya ya. Tabelnya itu dalam bentuk satuannya apakah mingguan ataupun bulanan ataupun tahunan ya. Tapi hampir tidak mungkin ya kalau kita menerima supplier itu dalam bentuk tahunan ya. Bisa jadi kalau misalkan satuan waktu tunggunya itu paling lama adalah dalam bentuk bulanan ya. Dan semua item itu pasti mempunyai lead time ya. Tidak mungkin ada satu item itu tidak mempunyai lead time tadi ya. Nah, yang kedua, setiap persediaan itu selalu dalam kendalinya atau kontrol ya. Kalau misalnya ini tidak dikendalikan, tadi sama kayak tadi, kalau lebih itu nanti akan numpuk di gudang, kalau kurang nanti akan mempengaruhi produksi yang lainnya. Jadi kayak harus nunggu part yang kita pasang. Nah, itu nanti akan mengganggu kegiatan produksi. Nah, yang ketiga, semua komponen untuk perakitan harus tersedia pada saat proses produksi. Ya. Jadi memang harus siap-siap pabrik tersebut itu punya stoknya dulu ya si material tadi. Kalau misalnya kurang ya berarti kan nanti akan mengganggu jadwal produksi mereka gitu. Tapi kalau lebih itu nanti akan mengakibatkan kalau tidak salah itu penumpukan di gudang tadi ya untuk pemenuhan permintaan ya. Kalau misalkan pabrik dihadapi misalkan apakah lebih baik stoknya lebih atau misalnya stok kurang ya, sebenarnya lebih ke stoknya lebih ya, meskipun lebihnya jangan sampai lebih secara signifikan ya, misalkan lebih 10 unit atau 10 unit itu masih wajar ya, gitu. Karena pasti yang namanya kita memenuhi komponen tersebut masih ada beberapa faktor ya, misalkan ternyata bahan baku material di disediakan supplier itu masih tidak tercukupi gitu ya. Jadi seperti itu, kalau misalkan pabrik memilih antara dua kemungkinan tersebut, lebih baik melebihi stok sedikit daripada kekurangan stok ya. Nah, yang keempat, pengadaan dan pemakaian terhadap persediaan itu bersifat diskret atau tidak kontinu ya. Jadi setelah kita mengadakan nominal persediaannya, misalnya kita butuh 50, ya itu nggak mungkin langsung kontinu 50 semuanya gitu. Jadi misalkan minggu 2-nya kita butuh 50, minggu 3, minggu 4 itu belum tentu 50 ya. Bisa jadi 0, ya bisa jadi hanya 10 atau bisa jadi lebih dari 50 karena di sini sifatnya adalah diskret atau tidak kontinu ya. Nah, yang kelima, proses pembuatan satu item dengan item kita bersifatnya independen. Karena di sini asumsi kita pembuatan itu adalah tidak saling mempengaruhi ya. Jadi kalau misalkan kita membuat satu item itu tidak berpengaruh dengan item lainnya gitu. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama gitu. Karena kalau di kenyataannya ya di pabrik atau misalkan otomotif seperti itu, yang namanya pembuatan satu item pasti ada yang ketergantungan ya. Misalkan item part A itu harus paralel dengan part B, ya, itu sifatnya adalah dependent ya. Tapi di sini kita asumsinya adalah dalam MRP itu sifatnya adalah independent seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat sama seperti tadi ya, yang di sini tabel ini, cuman ini bentuknya dalam bahasa Inggris ya. Karena sebelum menentukan MRP ini, ya, ini MRP
kita harus menentukan MPS-nya dulu, ya, atau Master Production Schedule. Kalau di sini itu lebih ke jadwal produksi input ya. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan data input masukannya. Ya, selain MPS itu tadi apa namanya? Yaitu namanya bill of material. Ya. Bill of material itu lebih ibaratnya kita mengetahui detail-detail part-part yang ada di satu produk. Ya. Jadi kalau misalnya tadi motor ya, komponennya itu apa aja? Misalkan ada komponennya mesin, rangka atau bodi, lalu ban, lalu apalagi shock breaker, lalu lampu, ya, lalu jok motornya, lalu spionnya, dan part-part lainnya mendukung si satu produk motor tersebut. Ya. Itu yang dinamakan oleh bill of material. Ya. Dan satu lagi adalah inventory master file. Ya. Kalau inventory master file ini ibaratnya kayak database part-part yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Nah, database di perusahaan tersebut kan pasti hampir tidak mungkin ya, itu kita mencatatkan secara manual. Yang pasti minimal pakai Microsoft Excel ya, untuk menyimpan apakah di gudang A itu ada beberapa part yang kita butuhkan gitu. Jadi kita carinya di Microsoft Excel ya. Tapi kalau misalkan sudah canggih ya, atau misalnya sudah teknologi terkini, mereka pasti menggunakan salah satunya adalah ERP ya, ataupun Enterprise Resource Planning, supaya kita bisa mengetahui ya part AB ini lokasinya ada di mana ya, terus jumlahnya berapa gitu, dan itu bisa dicek secara real time ya. Misalkan kita ceknya tidak harus di perusahaan tapi bisa di kota luar gitu, itu yang bisa dipakai dalam inventory master file ya. Nah setelah itu dalam outputnya MRP itu adalah kita bisa melakukan namanya plan order release ya. Jadi kita apa namanya membutuhkan jumlah order yang kita riliskan gitu. Ada yang bentuknya work order ya, request order, dan rescheduling. Ya. Kalau partnya itu kita harus beli ya, atau misalkan kita nggak bisa buat sendiri, maka kita butuh namanya work order ya, karena kita butuh jasa pihak ketiga yaitu outsourcing. Ya. Nah, kalau partnya kita bisa buat sendiri, ya, artinya tanpa bantuan dari pihak luar pun, itu kita membutuhkan namanya purchase order. Ya. Purchase order ini adalah kita bisa meminta kepada divisi produksi, misalkan kita butuh 50 pieces material yang bisa kita buat sendiri. Nah, itu kita bisa perintahkan ke divisi produksi untuk melakukan namanya purchase order. Karena ini di sini kita bisa membuat part sendiri. Ya. Nah, satu lagi ada rescheduling. Kalau misalkan ini terjadi apa namanya kegiatan yang tidak kita inginkan atau misalkan ada perubahan jadwal, kita bisa melakukan namanya perubahan jadwal atau rescheduling. Ya. Salah satunya adalah kalau misalkan kita terjadi kegiatan yang tidak diinginkan, itu adalah pandemi COVID. Ya. Nah, makanya di sini dari output MRP ini supaya pada saat kita membutuhkan nominal material tersebut itu apa namanya jumlahnya itu pas ya, tidak lebih tidak kurang gitu ya. Kalau misalnya lebih itu nanti akan berpengaruh di inventory ya, di pergudangan. Kalau misalnya kurang itu nanti akan berefek ke jadwal untuk produksi ya gitu. Nah mungkin seperti ini untuk bill of materialnya ya. Jadi struktur apa ini kalau satu, saya coba lihat dulu struktur produknya. Nah, kalau tadi kan motor ya, di sini kita contoh apa namanya adalah mobil ya. Nah, mobil itu kan pasti terdiri dari beberapa partnya ya. Yang pertama itu adalah ban, yang kedua adalah mesin, yang ketiga adalah bodi, yang keempat itu adalah sasis ya. Sasis beda dengan bodi ya. Yang kelima itu interior bagian dalamnya ya, karena kan di interior pun kita melihat apa namanya seperti apa namanya dashboardnya seperti apa ya, lalu head tuningnya kayak seperti apa gitu. Sorry, dashboardnya terpisah ya. Kalau di sini kita lihat interior dan dashboard ini dipisah ya. Oke. Satu lagi adalah aksesoris. Kalau aksesoris itu lebih ke perintilannya. Ya, misalkan ada
lampu kabut atau misalkan ada talang air itu maksudnya ke dalam aksesorisnya. Nah, jadi kalau struktur produk ini berisi informasi tentang hubungan antar komponen-komponen dalam satu perakitan. Nah, apakah misalkan kalau dari ketujuh komponen tersebut, ya, ternyata kita hanya bisa memenuhi 6 dari 7 tersebut. Ya, jadi aksesorisnya itu enggak termasuk ya, terhadap suatu produk di mobil. Nah, apakah bisa atau enggak? Ya. Nah, itu sebenarnya tergantung kepada si apa namanya QC tadi, quality control. Ya. Karena kalau misalkan ternyata ada yang ketinggalan ya, misalkan kayak gini, kita produksi mobil ya, ternyata ada yang ketinggalan partnya yang dipasang, misalkan adalah filter AC, ya, filter AC-nya itu ternyata lupa terpasang. Ya. Itu nanti akan berpengaruh pada penilaian QC tadi, quality control. Ya. Di satu sisi nanti di polisi kan pasti akan ditegur juga gitu. Karena kalau misalkan ini dilempar ke konsumen, ya kalau misalkan ada satu part yang hilang, itu nanti konsumen juga pasti akan bisa komplain juga ke produsennya tadi. Ya. Kok masa dari produksi misalkan 1.000 mobil ternyata ada satu part yang hilang, gitu. Misalkan filter AC-nya. Nah itu jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Karena itu nanti akan berpengaruh penjualan mereka ya di produksi. Apalagi mobil ini kan tidak mungkin dijual secara monopoli atau misalkan hanya satu perusahaan. Pasti kan banyak kompetitornya. Karena kalau di Indonesia sendiri itu kan kompetitornya pasti lebih dari 10 ya. Misalkan dari Toyota, Daihatsu ya, atau misalkan dari Suzuki ya, itu pasti kan jumlah merek mobil yang ada di Indonesia itu lebih dari 10. Nah itu makanya jangan sampai terjadi kalau kita melakukan produksi itu partnya ada yang ketinggalan. Ya. Nah makanya di sini bill of material ini kita melihat informasi tentang hubungan antar komponen ini, apakah perakitannya itu sudah dilakukan dengan baik atau benar seperti itu. Ya. Dan ini dengan catatan perakitannya itu dalam bentuknya CKD ya, completely connect down ya. Karena ada beberapa ya, kalau misalkan kita impor mobil itu kan dalam bentuk CBU, completely built up ya. Jadi diimpor secara utuh ya. Jadi kita terima produknya itu benar-benar satu mobil ya. Bukan misalkan dalam bentuk mesinnya saja atau misalkan bahannya saja ataupun beberapa komponen seperti yang lainnya gitu. Ya, jadi makanya di sini kita melihat kalau struktur produk ini ya itu kalau bisa kita lihat secara detail ya. Jadi harus melihat semuanya apakah ada yang kelewat atau belum. Ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan ke set berikutnya, kita break dulu 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke ya, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya ya. Jadi masih bill of material. Nah, jadi kalau di sini memang mirip dengan dekomposisi ya kalau bill of material ini. Jadi mulai dari level 0 ya, 1, 2 dan 3 ya. Jadi misalkan di sini ada clipboard ya. Clipboard yang ada di, kalau tidak salah tuh di, saya lupa namanya apa ini. Itu dipecah menjadi beberapa part ya. Ini kalau ada tidak salah ada 3 ya. Yang pertama clip assembly, yang kedua rivet, yang ketiga ada board. Ya. Nah, ternyata part yang ada di clip assembly ini itu ternyata bisa dipecah lagi. Ya. Yang pertama itu top clip, yang kedua bottom clip, 3 pivot, yang keempat spring atau pegas. Ya. Nah, setelah itu ini ternyata bisa dipecah lagi menjadi beberapa bagian partnya, supportnya. Misalkan sheet metal sama iron rod di sini. Ya. Nah, tidak semua part yang ada di beberapa benda atau barang itu bisa dipecah lagi. Contohnya adalah rivet di sini. Ya, ternyata ini tidak bisa dipecah. Ya. Misalkan ini rivet. Ya. Nah, kalau di board ini ternyata bisa dipecah di 2 lagi, yaitu press board, satu lagi adalah finishnya. Nah, untuk level bill of material, ya, apakah harus sampai level 2, level 3, atau level 4, yaitu tergantung dari komposisi produknya tadi. Ya. Bisa jadi kalau di produk otomotif ya, baik itu motor ataupun mobil, itu bisa jadi menjadi sampai level 5 atau level 6. Ya, tapi kalau di sini kan kita mencobanya levelnya mungkin cukup sampai level 3 atau level 4 gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat pengeluaran levelnya itu kalau di sini kan ada 5 level ya, 0, 1, 2, 3, sampai 4. Ya, jadi ada 5 level ya, karena level 0 ini adalah part yang utamanya, yaitu clipboard. Ya. Yang pasti kuantitinya ada 1, ya. Karena satu produk itu terdiri dari beberapa part. Ya. Dan yang ini tadi, misalkan ada clip assembly, rivet sama board ini, itu dipecah menjadi di sini. Yang pertama clip assembly, yang kedua rivet, yang ketiga board. Ya. Dan ini diurutnya itu berdasarkan paling sebelah kiri ya. Jadi kalau kita mau memecah menjadi level 3, kita harus urutkannya berdasarkan dari level 1-nya dulu ya. Jadi misalnya dari clip assembly, baru kita pecahkan jadi ke top clip, bottom clip, pivot, dan spring. Nah, top clip di sini, di bawahnya di sini ya. Nah, top clip, bottom clip, pivot, sama spring ya. Lalu sheet metalnya di sebelahnya tadi ya. Supaya ini bisa berurutan ya dalam menentukan namanya indented bill of material ya. Begitu juga dengan boardnya. Boardnya itu ternyata ada 2 supportnya, yaitu pressboard sama finish ya. Dan masing-masing quantity ini harus atau kuantitasnya harus diuraikan secara detail ya. Misalkan kita butuh 1 ya tetap 1, ternyata kita butuh 10 harus diuraikan semuanya juga ya, 10 juga. Nah, setelah itu di sebelah kanan ya, ini kan ada namanya inventory master file. Misalkan itemnya itu adalah board, ya. Ini ada item board sini ya. Nah, kita lihat ini, yang sebelah kiri ada board. Nah, ternyata di sini ada beberapa properties ya, atau istilahnya adalah keterangannya. Mulai dari nama itemnya, nomor itemnya berapa, ini biasanya namanya part number ya. Part numbernya ada 341, tipe itemnya itu apa, misalkan manufaktur, produknya itu apa, assembly, karena di sini digunakan sebagai untuk bahan pembuatan keyboard. Sampai dengan beberapa keterangan lainnya, ya, mulai dari harga unit price-nya, lalu IOP-nya berapa. Di sini juga ada ketentuan inventory tadi. Karena di sini kita membutuhkan namanya lead time. Ya. Lead time itu sebanyak 2. Ya. Satuannya tergantung apakah mau dalam bentuk mingguan ataupun bulanan. Ya. Dan juga ada demand-nya berapa, 5.000, lalu safety stock-nya berapa, IOP-nya berapa, sampai dengan policy code-nya berapa. Gitu. Jadi intinya inventory master file ini ibaratnya kita punya satu item itu punya speknya itu apa aja gitu. Apakah sudah sesuai dengan permintaan kita atau belum. Gitu. Nah, makanya di sini kita masuk ke bagian 2, bagaimana kita menyusun MRP-nya tadi. Ya. Mekanisme MRP ini ada 4 ya.
Yang pertama itu ada netting, berarti lebih ke proses perhitungan kebutuhan bersih ya. Istilahnya adalah neto kalau di secara apa namanya matematikanya, atau istilahnya adalah net requirement ya. Yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor ya atau gross requirement dengan jadwal penerimaan persediaan awal yang tersedia ya. Jadi kalau kita mau menjadwalkan atau merencanakan pasti ada stok lama ya, stok lama yang sudah tersedia di apa namanya produksi tersebut ya. Kecuali kalau misalkan stok lama itu benar-benar habis ya, itu baru tetap dianggapnya adalah need requirement. Yang kedua adalah offsetting ya. Offsetting ini proses yang bertujuan menentukan yang tepat untuk melakukan pemesanan dalam memenuhi kebutuhan bersih ya. Jadi kita merencanakan kalau di tabel MRP itu rata-rata adalah 5 minggu ke depan atau 5 bulan ke depan atau bahkan 10 bulan ke depan ya. Nah, beberapa minggu ke depannya tadi, makanya kita membutuhkan jumlah nominal yang kita pesan ya. Misalkan di minggu 3 berikutnya kita membutuhkan 25 pieces ya. Maka kita harus menuliskan di pemesanan untuk minggu ketiga tadi. Makanya di sini disebutnya adalah offsetting supaya memenuhi kebutuhan secara bersih ya. Nah, yang ketiga ini adalah loading. Loading itu proses penentuan besarnya jumlah pesanan optimal untuk setiap item secara individual ya, didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan bersih yang telah dilakukan dari proses netting ya. Kalau ini lebih ke apa namanya rata-rata disesuaikan dengan lot size-nya. Yang keempat, exploding itu proses perhitungan kebutuhan kotor untuk item pada level yang lebih bawah. Kalau ini memang agak jarang ya, kalau di exploding tadi. Yang biasanya sering itu adalah netting sama offsetting. Nah, setelah itu, mekanismenya seperti apa? Nah, jadi mulai lalu tentukan gross requirement ya. Ini GR itu adalah gross requirement. Lalu yang ketiga, hitung net requirement-nya, kebutuhan bersihnya. Yang keempat adalah tentukan PORC sebesar lot sizing. Ya. Nah, POR di sini itu adalah plan order receipt ya, ataupun plan order release. Karena nanti di sini ada dua ya, yang akan kita tampilkan di tabel. Nah, POR di sini itu sebesarnya lot sizing. Karena di sini menentukan yang namanya tentukan ukuran lot. Nah, perlu kita ketahui untuk lot sizing ini itu ada yang sifatnya eceran, satu lagi sifatnya grosir ya. Jadi kalau kita mau pesan apa namanya material ya, kita butuh 5 ya. Tapi ternyata di lot sizing itu harus memenuhi 25, maka kita harus membeli secara grosir 25 tadi ya. Nah, kalau misalkan tipe lot sizingnya ada lot for lot, itu kita bisa beli eceran ya. Kita butuh 5, maka kita bisa beli 5 ya. Beda dengan yang tadi yang lot size-nya sudah ditentukan dari awal, yaitu 25 tadi ya. Ya memang secara kalau biaya ya, kalau kita hanya bisa membeli secara grosiran, itu memang secara kasarnya memang sedikit rugi ya, meskipun itu untuk mengamankan stok apa namanya yang kita bisa amankan kalau misalnya terjadi sesuatu, misalkan ternyata di suppliernya itu barangnya kosong gitu, tapi kita udah beli duluan secara grosiran tadi 25 tadi. Nah makanya kita bisa prepare dari hal tersebut ya. Jadi tergantung konsekuensi dari masing-masing perusahaan ya. Nah, setelah itu kita menentukan hitung POH-nya. Ini POH-nya. Kondisinya POH-nya itu adalah projected on hand ya. Jadi barang yang kita sudah pegang di perusahaan tadi. Ya. Satu lagi adalah POR yang tadi. Ya. Kalau tadi kan yang pertama itu adalah plan order receipt-nya, yang PORC tadi. Yang satu lagi adalah plan order release-nya yang akan kita apa namanya butuhkan pada saat minggu berikutnya. Ya. Nah ini mekanisme MRP seperti ini. Dan tentunya kita membutuhkan lead time untuk masing-masing material tadi. Ya. Jadi tadi kan ada
beberapa part ya, itu semuanya pasti mempunyai lead time, ya, waktu tunggu yang kita butuhkan, ya, baik itu 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan. Ya. Nah, sehingga di sini untuk terminologinya, ini nanti akan dimasukkan dalam bentuk tabel tadi. Ada gross requirement, ada schedule receipt, ada project on hand, ada net requirement, plan order receipt, ada plan order release. Ya. Kalau gross requirement itu lebih ke permintaan dari beberapa item secara periodik ya. Kalau schedule receipt itu material yang sudah di di order sebelumnya. Jadi kayak misalkan ini adalah stok sebelumnya, ya. Jadi kita mau meramalkan kebutuhan materi kita yang pesan, ternyata sudah ada stok dulunya tadi, misalkan ada stoknya 50 dari sebelumnya. Ya. Lalu project on hand itu lebih ke expected ending inventory, jadi yang sudah kita pegang. Ya. Nah, lalu untuk net requirement itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi ya secara bersih. Ya. Dan yang dua terakhir ini adalah plan order receipt, ya, itu lebih ke kebutuhan bersih sesuai dengan prosesnya. Kalau plan order release itu sesuai dengan lead time-nya, ya. Jadi jumlah nominal barang ya, baik itu plan order receipt sama plan order release pasti sama, tapi penempatan waktunya itu berbeda. Biasanya kalau plan order release itu pasti akan lebih awal, ya, supaya pada saat lead time-nya terpenuhi, maka nanti plan order receipt-nya juga akan muncul nominal yang sama. Ya. Nah, jadi inilah contoh tabel MRP yang kita bisa lihat. Ya. Nah, yang pertama ini dulu di sebelah kiri ya, item A. Jadi kalau tadi kan ada misalkan beberapa part yang kita lihat ya, dalam satu mobil itu ternyata ada 7 komponen. Itu dipecah lagi menjadi beberapa support lagi. Dan support lagi itu dipecah lagi beberapa support yang lainnya. Nah, item yang kita gunakan itu item yang levelnya paling terkecil. Ya. Misalkan ini adalah itemnya A. Ya. Nah, setelah itu lot size-nya itu adalah 20. Ya. Nah, lot size ini itu adalah jumlah nominal material yang bisa kita beli. Ya. Jadi kita nggak boleh beli eceran. Ya. Ibaratnya misalkan kita mau membeli, kalau tidak salah tuh, saya lupa namanya apa ya, yang harus membeli secara grosiran tapi tidak boleh eceran. Ya. Ada beberapa di misalkan grosiran seperti itu. Ya. Kita misalkan mau beli 2 sikat gigi lah, atau 2 odol, tapi ternyata kita harus membeli satu pak isinya 20. Maka di sini disebutnya lot size-nya 20. Ya, artinya kalau kita butuh 2, maka mau nggak mau kita harus membelinya 20. Ya, di sini. Nah, setelah itu di sini ada lead time-nya. Lead time itu adalah 2. Ya. Nah, ini kita satuannya adalah misalkan ada minggu. Ya. Minggu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau PD ini past due-nya, jadi yang sudah dilakukan sebelumnya tadi. Ya. Nah, kalau LCL itu saya lupa di sini, kalau bisa itu lebih ke LCL-nya, saya buat dulu ya. LCL 1. Oh, nanti ini kita bahas nanti ya, untuk letter satu nanti. Nah, sesuai dengan terminologi ya, di sini kan ada 6 ya, ada gross requirement, yang kedua schedule receipt, yang ketiga project on hand, yang keempat net requirement, yang kelima plan order receipt, ya. Yang keenam adalah plan order release. Ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk sebelum kita membahas cara perhitungannya, ini sambil kita jalan ya, ini jangan lupa untuk sambil mengisi presensi terlebih dahulu ya. Ini saya akan share via chat Zoom ya. Oke.
Jadi silakan isi presensinya terlebih dahulu sambil kita menambahkan materi. Jadi sama seperti di Pak Iqbal ya, kalau isi presensi di sini jangan lupa untuk screenshot terlebih dahulu juga ya, sambil untuk isi presensi. Oke, nah kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi namanya sudah ada ya. Pertama Experiment, yang kedua schedule receipt, yang ketiga project on hand, yang keempat net impairment, yang kelima dan enam adalah POR dan POR release. Ya. Nah, kita tahu ya kalau di sini untuk minggunya itu ada 5 ya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5 ya. Dan kebutuhan supernya adalah 15, 10, 20, 25 dan 35 ya. Nah, ternyata dari stok sebelumnya itu adalah kita mempunyai nominal sebesar 15 pieces misalkan ya. Nah, pada saat minggu pertama itu yang stok yang kita miliki itu ternyata sebanyak 0 ya. Nah, maka kebutuhan untuk net requirement ya itu kita membutuhkan sebanyak 0. 0 itu dari mana? 0 itu dari project on hand itu dikurangi dari gross requirement tadi ya. Nah, sehingga hasilnya di sini adalah requirement adalah 0 ya. Lalu berikutnya di sini kita lihat lagi untuk kebutuhan project on hand di minggu kedua ya. Kenapa ini bisa 10? Itu karena di sini adalah schedule receipt-nya. Schedule receipt-nya itu adalah di mana stok itu bisa sampai di minggu kedua itu sebanyak 20 ya. Nah, sebanyak 20 ini itu adalah kita bisa menambahkan ini 0 ditambah 20 dan dikurangi 10. Hasilnya adalah 10 di sini ya. Sehingga net requirement yang kita butuhkan adalah 0 ya di sini. Karena di sini sudah terpenuhi di mana gross requirement sama project on hand itu hasilnya adalah 0 ya. Nah, setelah itu project on hand ya 10 di sini itu kan kita membutuhkan ternyata 20 ya. Nah, kenapa totalnya di sini ada 10 ya? Karena ini tidak mencukupi ya. Misalkan ada stok di minggu kedua nih, itu ada 10 ya di sini ya. Ternyata yang dibutuhkan minggu ketiga itu aja sebanyak 20. Nah, sehingga kita membutuhkan yang namanya kebutuhan bersihnya itu ada kita butuh 10 ya. Nah, misalkan kita mau beli 10 nih ya di net requirement. Tapi ternyata di lot size-nya itu kita harus membeli sebanyak 20. Maka di plan order receipt-nya itu kita membutuhkan sebanyak 20 ya. Artinya kita mau beli 10 tapi kita harus beli 20 ya. Sehingga dengan adanya plan order receipt ini kita membutuhkan sebanyak 20 di minggu ketiga ya. Nah, kita mau membelinya itu kapan? Nah, belinya itu setelah lead time itu sebanyak 2 minggu sebelumnya. Maka artinya di sini tanda panahnya di sini sebanyak 2 minggu sebelumnya, yaitu 20 di sini. Ya. Nah, setelah itu di gross requirement minggu keempat, ya, itu kita membutuhkan 25, ya. Tapi ternyata di sini project on-nya ada 10. Maka di sini kita stoknya sebanyak 5, ya. Nah, sehingga dengan adanya selisih tersebut itu kan pasti kurang nih. Kurangnya ada sebanyak 15 ya. Nah, karena sebanyak 15 artinya dia harus membeli 20 lagi. 20 lagi itu karena proses tadi karena kita harus membeli secara grosiran ya. Sehingga waktu lead time yang digunakan itu 2 minggu sebelumnya. Jadi dari minggu 4 ke minggu kedua. Jadi artinya plan order release yang kedua itu kita membutuhkan 20 ya. Nah, lalu berikutnya lagi, misalkan di sini untuk minggu ke-5 ya, ternyata kita butuh 35, tapi stok untuk project yang on-hand-nya ada 5, sehingga selisihnya adalah 30, karena di sini kurang, ya. Maka kita harus membeli 30 kali.
project on hand-nya adalah 10. Nah, karena kita membeli 30 ya, tapi di sini ternyata 20-nya itu kurang, maka kita harus membeli sebanyak kelipatannya ya. Jadi kalau misalkan lot size-nya itu adalah 20, maka kita bisa membeli sesuai dengan kelipatannya, misalkan 40, 60, 80, dan seterusnya. Ya, jadi nggak boleh misalkan kita membeli 21, 22, atau misalkan 23 ya, itu nggak boleh, karena disesuaikan dengan kelipatannya. Gitu. Nah, sehingga di sini kita harus membeli sebanyak 40 tadi. Ya. Sehingga 40 tadi baru direncanakan dibeli di minggu ketiga. Gitu. Ini dengan catatan kalau minggunya itu sampai minggu kelima. Nah, artinya plan order release-nya itu kita cukup membutuhkan nominal materi yang kita beli itu sebanyak 20 di minggu 1, ya, 20 di minggu kedua, 40 di minggu ketiga. Ya. Nah, ini contohnya untuk di lot size-nya apa namanya? Lot size sebanyak 20. Kalau kita membeli secara grosir ya. Grosir. Kalau misalkan eceran kan itu lain lagi ceritanya. Kalau eceran itu biasanya namanya lot for lot ya. Nah, makanya di sini kita lihat kenapa ini bisa X ini karena dia tidak terpenuhi atau misalkan selisih ya. Jadi kalau barangnya kurang, ya kita mau nggak mau kita harus beli lagi gitu. Ya, beli dari plan order receipt tadi. Ya. Ini yang contoh yang pertama ya. Nah, di contoh kedua sama seperti tadi, ya. Cuma bedanya adalah di lot size-nya, lot for lot. Ya. Bedanya dengan yang tadi, ini kita bisa membeli secara eceran. Ya, jadi kalau misalnya tadi butuhnya di sini tadi kita butuh 10, kita bisa beli 10 juga ya. Kalau di sini butuhnya 11, kita bisa belinya 11 juga ya. Nah, makanya di sini lot size-nya namanya lot for lot, lot for L ya. Dan itemnya 2, satu lagi adalah ada namanya safety stock ya. Safety stock ini barang yang diamankan di perusahaan jika terjadi apa sesuatu ya. Ini sebanyak 15 ya. Nah, kita lihat lagi sama seperti tadi ya, dalam waktu 5 minggu, dan pastinya juga ada ya, karena di sini stok yang tersedia ada sebanyak 150. Nah, maka di sini kita lihat untuk gross requirement di minggu 1 berikutnya, itu ternyata kita membutuhkan sebanyak 115. Ya. Artinya sisa stok yang kita miliki itu sebanyak 35, karena 150 dikurangi 115 tadi. Ya. Dan apakah ada net requirement di sini? Tentu tidak, karena sudah tercukupi di stok project on hand. Ya. Nah, lalu berikutnya, dari 35 ini, itu kita dibutuhkan gross requirement 10 di minggu kedua. Ya. Nah, apakah ini cukup? Ya, ini tentu cukup, karena dari sebelumnya stoknya ada 35. Ya. Lalu di sini ada 10, artinya sisa stoknya ada 25 di sini. Nah, apakah net requirement yang kita butuhkan untuk beli lagi di luar sudah tercukupi? Sudah cukup. Ya, artinya di sini kita tulis 0. Nah, setelah itu di sini ada beberapa perbedaan ya, karena di sini kita menggunakan namanya safety stock. Ya, kita lihat di sini ada 20 ya, 20 di minggu ketiga untuk kebutuhan kotornya, dan sini 25. Ya. Nah, biasanya kalau kita kurangi itu 25 dikurangi 20, hasilnya ada 5 ya. Tapi kita menggunakan yang namanya safety stock ini ya. SS-nya itu ada sebanyak 15. Maka di sini kita stok yang kita gunakan adalah safety stock yaitu 15 tadi ya. Ini 15 ya, karena di 20 kita menggunakan 15 tadi. Nah, setelah itu ini requirement yang kita butuhkan itu berapa ya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah sebanyak 10 ya. Nah, 10 ini digunakan sebagai untuk plan order receipt yang kita butuhkan nanti di minggu sebelumnya. Ya. Nah, setelah itu
kita lihat lagi, di minggu keempat kita butuh 25 tadi. Ya, ternyata project online-nya ada 15. Maka kita butuh 15 lagi. Karena ini kita menggunakan safety stock ya, dua-duanya di sini. Ya. Sehingga kita lihat need requirement-nya itu adalah sebanyak 25. Ya. 25 itu sebanyak di sini. Ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini kenapa ini bisa 10? Ya. Karena ini 10 kita lihat sesuai dengan sisanya tadi. Ya, misalkan tadi kan 25 kurang 20 adalah 5. Ya. Nah, ternyata 5 itu bisa kita diamankan sebagai 15 tadi. Nah, makanya 15 kurang 5 sebanyak 10. Ya. Nah, ternyata di sini project yang on-hand-nya adalah sebanyak 15 tadi. Karena barang yang tadi kita pakai itu sudah habis. Ya. Maka kita membutuhkan sebanyak 25 tadi di sini. Ya. Begitu juga dengan 35 tadi, 35 juga sama di sini. Ya. Karena pada saat masuk minggu keempat dan minggu kelima, ya barang yang kita miliki itu sebenarnya udah habis gitu. Makanya sisanya ada safety stock. Ya, makanya di sini kenapa net requirement sebanyak 25 dan 35 karena barang yang sebenarnya itu sudah habis. Maka kita menggunakan safety stock. Ya. Sehingga net requirement kita butuhkan itu hanya di minggu 3, 4, dan 5. Ya, itu disamakan dengan di plan order receipt di sini, ya, yaitu 10, 25, 35. Ya. Dan yang terakhir adalah lead time-nya berapa? Lead time itu adalah 2. Ya. Karena lead time-nya 2, maka yang 10 tadi kita undur ke 2 minggu sebelumnya, yaitu minggu 1, minggu 2, dan minggu ketiga. Nah, seperti inilah untuk kita menggunakan contoh proses MRP. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mencoba bagaimana cara MRP yang lainnya, itu kan banyak ya. Kalau misalkan di YouTube, bagaimana caranya kita men-stok sesuai dengan prosesnya, itu supaya kita pada saat apa namanya memenuhi kebutuhan stok di minggu berikutnya, itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, hasilnya adalah nominalnya pas, begitu. Maka kita membutuhkan namanya proses MRP. Nah, ini ada contoh lagi, teman-teman. Sama seperti tadi ya. Tapi di sini load time-nya adalah 3. Ya. Jadi lebih lama. Ya. Nah, misalkan di sini ada 150 ya. 150 dari stok sebelumnya, itu ternyata di minggu pertama yang berikutnya ya, itu dibutuhkan 114. Nah, sisanya adalah 35. Artinya net requirement-nya adalah 0. Ya. Lalu 35 ini stok yang di minggu 1 ternyata dibutuhkan sebanyak 30 di minggu kedua. Ya. Artinya sisanya 5. Nah, maka di sini net requirement adalah 0. Ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Sisa 5, tapi yang kita butuhkan adalah 20. Tapi ternyata ada schedule receipt ini. Artinya ini ada ya, sebanyak 15. Artinya kan sama nih. 5 ditambah 15, 20, dikurangi 20. Nah, jadi sisa stoknya adalah kosong. Ya. Maka akan seperti ini. Ya. Ini harusnya ini nggak ada ya. 15 ini, karena mungkin salah tulis atau gimana. Nah, setelah itu, pasti kan ada 2 minggu ke depan lain-lainnya ya, yaitu sebanyak 25 dan 35 tadi. Ya. Nah, karena ini kita nggak menggunakan safety stock, maka di sini semua stok project online-nya ada 0 dan 0. Ya. Maka di sini kebutuhan net requirement-nya adalah 25 dan 35, sesuai dengan tulis requirement tadi. Nah, makanya setelah itu net requirement-nya kita masukkan ke plan order receipt sebanyak 2 kali, ya 25 dan 35 di minggu 4 dan 5. Dan satu lagi lead time-nya adalah 3, makanya kita mundur 3 minggu ke belakang. Ya, 25 ini ke misalkan minggu 1. Yang 35 ini kita mundur ke minggu kedua. Nah, ini contoh untuk proses MRP jika ada kondisi seperti ini. Ya. Nah, seperti itu bagaimana kita menggunakan tabel MRP-nya. Ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ke set berikutnya, kita break terlebih dahulu 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke ya, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana untuk menentukan MRP dari item A, B, C, D. Bahkan bisa jadi ada beberapa item itu lebih dari 100 ataupun 1000 ya. Di sini kita kasih contoh, ada beberapa itemnya, ada 4 ya. Nah, B, C, D, yang on hand itu lebih ke projected on hand. Ada stoknya 10, 5, 40, dan 200 ya. Dan untuk schedule receipt-nya, di sini kita lihat ada beberapa 0 sampai item C-nya ya, karena di sini nggak ada penerimaan stok pada saat minggu 2, 3, atau 4 gitu. Jadi benar-benar kosong di sini. Nah, setelah itu di sini schedule receipt-nya ternyata ada 250 di periode 2 ya. Dan untuk lot size-nya ternyata di sini ada 150, dan 150 ya. Biasanya kalau lot size-nya semakin gede atau semakin besar ya, itu pasti kita hanya bisa membelinya secara grosiran. Dan juga untuk master production schedule-nya di sini ada 100 atau 200 di periode 5, periode 8 atau periode 6. Dan masing-masing item itu pasti mempunyai lead time-nya juga ya. Misalkan ada 3, ada 4, ada 2 ya. Sama itu semuanya ada. Nah, ini contoh bagaimana di perusahaan itu menampilkan bill of material dan menampilkan si material planning secara sederhana. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, untuk penentuan lot sizing ya, ini nanti akan kita bahas nanti ya, karena kita fokus di perusahaan energi terlebih dahulu, karena di sini kita lihat ya, yang namanya penentuan lot sizing ini itu kita bisa menentukan ukuran jumlah pemesanan yang paling optimal ya, dalam upaya mencari nilai total cost yang paling efisien ya. Nah, kalau misalkan itu nggak efisien ya, pasti kan nanti akan berpengaruh di produksinya ya. Apalagi kalau masalah biaya itu kan paling sensitif ya dalam pengeluaran budget untuk misalkan masing-masing perusahaan. Dan total cost pemesanan itu adalah penjumlahan dari biaya pesan dan biaya penyimpanan. Ya. Jadi semua biaya itu kita bisa jumlahkan dari biaya pesan sama biaya penyimpanan. Dan tipe penentuan lot sizing ya, itu kan yang pertama itu adalah lot for lot ya. Itu yang kita bisa secara eceran. Yang kedua itu adalah fixed lot size, yang ketiga lead unit cost, yang keempat list total cost, yang kelima part project balancing. Ya. Nah, ini nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan datang ya, karena yang namanya MRP ini kita dilakukan secara 2 kali pertemuan. Ya. Di sini ada lot fixed lot size, lot for lot ya, lalu list unit cost, list total cost, part project balancing, trade order quantity, satu lagi adalah perbandingan total cost-nya. Ini nanti akan kita bahas mungkin di minggu ke depan. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Saya tunggu 3 menit ya, jika ada yang mau ditanyakan mengenai materi kuliah NRP.
Oke ya, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi kita akan bertemu lagi pertemuan TPC di hari Kamis minggu depan seperti biasa ya. Kalau nggak jam 9 pagi atau mungkin jam 8 pagi, nanti akan saya umumkan di grup kelasnya gitu. Dan untuk biasanya untuk pertemuan berikutnya ya, itu kan nanti ada cuti bersama ya, itu kan tanggal 20 April 27 itu kan kemungkinan tidak ada kuliah. Jadi apa namanya, nanti akan saya konfirmasi ke beberapa ketua kelas untuk dua pertemuan tersebut. Itu nanti akan kita lakukan apa namanya, penggantian kuliah tersebut ya, karena di tanggal 20 April ya, dan tanggal 27 April itu kan sudah masuk libur lebaran atau cuti bersama gitu. Nanti akan saya sampaikan di grup ketua kelas gitu ya. Oke, baik. Kalau misalkan hari ini sudah cukup dan tidak dibicarakan lagi, jadi terima kasih atas hadir dan perhatiannya dan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Izin keluar, Pak.